Luar biasa, Kepala Desa Sukamakmur mengukir prestasi, gotong royong dan kerja keras jadi inspirasi. 5 pilar sebagai andalan diterapkan di desa ini. Warganya adem ayem, gemah ripah loh jinawi. Sukamakmur penuh dengan muatan toga. Memang tanaman toga selalu ada di setiap rumah warga. Warga desa bersyukur dan merasa bangga karena desanya mendapat gelar Kampung PKK. Luar biasa. Yuk kita ikuti alur ceritanya. Kami selaku Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, banyak yang menyebutkan bahwa Kades di periode kami adalah Kades COVID. Makanya belum bisa membangun secara infrastruktur karena dana desa dipakai untuk BLT. April tahun 2021 kemarin, di tengah pandemi, justru desa kami bisa meraih atau menerapkan 5 pilar STPM seregional Kalimantan. Nah, seperti ini contoh dari pilar kedua, ya. Pilar kedua yaitu mencuci tangan pakai air mengalir dengan sabun. Ini adalah contoh pilar kedua. Kita tidak muluk-muluk, jadi pakai barang bekas sederhana. Yang penting fungsinya, yang penting fungsi dari pilar kedua itu bisa didapatkan, yaitu dengan dipasang selang lalu masuk ke dalam sumur resapan. Nah, hari ini airnya jadi tidak mengenang, tidak lari kemana-mana. Ini adalah contoh dari pada pilar kedua. Dan kenapa banyak yang bertanya kemarin pada waktu kaji tiru ke desa kami, ini tidak ditentukan oleh desa dengan PAD yang cukup tinggi atau pendapatan asli desanya yang tinggi, akan tetapi ditentukan bagaimana warga itu bisa menjalankan hal ini semua, bagaimana warga itu bisa merubah perilakunya semua. Walaupun disiapkan dengan alat yang sederhana seperti yang kita sampaikan ini, kita contohkan di rumah Bapak RT 2, Bapak Heru Siswanto, bahwa pilar keduanya cukup pakai barang bekas, yaitu can atau wadah cat ini. Kalau jadi tidak mesti 5 pilar harus mahal, itu tidak. Jadi desa kami berhasil melaksanakan 5 pilar dengan barang seadanya, dengan barang-barang bekas, walaupun toh banyak warga yang memang sudah mampu, jadi cuci tangannya langsung pakai profil tank yang di belakang, lalu dialirkan ke sini pakai keran. Nah, ini keberlangsungan 5 pilar STPM ini, kami telah membangun sebuah sistem. Jadi sistemlah yang akan kita bangun bahwa 5 pilar STPM ini benar-benar bisa membuat lingkungan rumah tangga jadi sehat. Lingkungan rumah tangga jadi sehat yang berdampak pada banyak hal. Terutama alhamdulillah setelah tahun 2021 kemarin kita meraih 5 pilar ini, dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian, ya, terutama di tahun 2021 ini, desa kita 0 stunting. Tidak ada stunting di desa Sukamakmur. Dengan lingkungan yang sehat, dengan warganya menerapkan 5 pilar STPM, jadi 0 stunting, warga lebih sehat, ekonomi lebih maju, dan pikiran masyarakat lebih adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Begitu ya. Kita tanya Pak, pilar pertama itu apa ya? Pilar pertama adalah di ODF atau tidak boleh membuang air besar sembarangan, yang sehingga tidak hanya meliputi buang airnya yang tidak boleh sembarangan, tapi tempatnya juga sudah diatur sedemikian rupa agar lebih sehat, higienis, agar tidak ada bau-bau yang menyebar kemana-mana. Seperti harus pakai kloset leher banyak, ya, dalam artian tidak pakai sistem-sistem yang tradisional, yaitu langsung jatuh, ya, bahasa Jawanya ceblung-ceblung gitu ya. Tidak yang seperti itu, karena itu masih tidak higienis atau masih kurang sehat. Pilar kedua? Pilar kedua yaitu cuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir seperti yang kita ini ya. Terus pilar ketiga? Pilar ketiganya yaitu memasak makanan, baik itu air ataupun makanan di dapur rumah tangga tersebut. Terus pilar keempat? Pilar keempatnya adalah mengatasi limbah-limbah cair rumah tangga seperti limbah dari kamar mandi, limbah dari cuci piring, atau mungkin limbah dari cuci tangan yang seperti kita lihat ini, yang langsung dimasukkan ke dalam sumur resapan yang di bawah sana itu yang ditutup. Sumur resapannya pun ditutup, tidak boleh kalau dibiarkan begitu saja. Jadi sumur resapannya juga harus ditutup. Nah, itu sebagai sanitasinya untuk mengatasi limbah cair yang ada di lingkungan rumah tangga. Jadi di desa ini sudah tidak ada kalau bahasa Jawanya peceren, ya, atau ada limbah cair yang menggenang kemana-mana untuk mainan bebek atau apapun, insya Allah sudah tidak ada, sehingga lingkungan di rumah tangga tersebut jadi sehat, aman, dan lestari tentunya. Ya, yang kelima? Memilah sampah mulai dari bawah, mulai dari rumah tangga itu masing-masing. Jadi di depan rumah ada 2 kantong sampah atau bak sampah organik maupun anorganik, yang secara otomatis sampah itu sudah dipilah dari rumah. Dan di dalam rumah atau di dapur ada juga 2 tempat sampah organik maupun anorganik. Jadi kita satu rumah ada 4 tempat sampah, yaitu yang 2 di dapur, yang 2 di sekitaran rumah ataupun di samping rumah. Hal ini agar memudahkan anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu langsung dipilah dari rumah, yaitu organik dan anorganik. Dan tindak lanjut dari pilar kelima ini atau pengolahan sampah ini, kami mempunyai bank sampah yang pada waktu itu kita sudah menandatangani MOU dengan Kelurahan Kota Waringin Hulu, yang memang di sana sudah punya TPS 3R untuk membeli sampah-sampah kita agar bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Sukamakmur. Dan sampah desa kita ini adalah sampah, maksud kami bank sampah kita ini adalah bank sampah mungkin termasuk satu-satunya bank sampah yang dengan sistem terbaik, yaitu rumah tangga mendapatkan hasil dari jual sampah tersebut, bukan malah ditarik retribusi. Itu yang terjadi di bank sampah kami. Jadi tidak ada iuran atau pungutan tiap bulan untuk mengelola sampah-sampah mereka. Yang ada justru warga mendapatkan manfaat dari penjualan sampah tersebut. Nah, makanya untuk sampah-sampah yang organik maupun anorganik ini nanti bank sampah akan keliling untuk mengambil sampah-sampah tersebut dan dipilah. Untuk sampah yang ada nilai jualnya itu nanti akan ditimbang oleh petugas kami dari bank sampah, lalu hasilnya dimasukkan ke buku rekening. Jadi setiap warga yang sudah menjadi anggota bank sampah kami itu mendapatkan 1 buah buku rekening. Buku rekening tersebut nanti setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu itu keliling satu desa. Jadi 1 hari 3 atau 4 RT, jadi cukup 3 hari dalam 1 minggu keliling di desa-desa. Jadi ketemunya per kakak atau per rumah itu didatangi oleh petugas sampah kami itu dalam 1 minggu 1 kali, berarti 1 bulannya 4 kali. Begitu, ya. Yang itu untuk memperjelas pilar kelima, dan alhamdulillah banyak sekali saldo di rekening warga ini dari jual sampahnya, walaupun hasilnya tidak seberapa karena memang 5 pilar ini kan diperlombakan Pak ya di Kota Waringin Barat. yeah. Sukamakmur dapat nomor berapa tuh? Untuk 5 pilar ini ya jelas kita dapat nomor 1 se-Kabupaten Kota Waringin Barat ya, karena kita satu-satunya, dan ternyata seregional Kalimantan pun baru kita Desa Sukamakmur yang berhasil menerapkan 5 pilar STBM untuk mengadakan perlombaan 5 pilar STBM, termasuk suatu kriteria yang dinilai. HUT RI kita adakan lomba tersebut, juga di HUT desa itu juga kita adakan lomba lingkungan, kebersihan lingkungan, yang kriteria diantaranya adalah
yaitu kriteria 5 pilar STBM itu juga kita nilai per rumah. Sanitasi total berbasis masyarakat. Oke. Ibu sebagai anggota PKK ya, Bu? Iya, Namanya siapa, Bu? Sumiati. Siapa? Bu Sumiati. Sumiati ya. Ini toga yang ada nih Ibu yang meliharanya. Teman-teman Pak, sama ibu-ibu PKK semua. Ini toganya sangat baik sekali kemudian apalagi yang Ibu pikir kayak kebersihan ya? Ya, nanam toga tadi itu ya kunyit segala macam itu. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Nanti akan kita lanjutkan kepada episode yang berikutnya. Mohon jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya untuk channel Raja Kiai Gede Nusantara.